Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin sekalian, pada hari ini kita akan membahas satu materi, yaitu berkaitan dengan persoalan sihir perceraian, di mana sebelumnya telah kita sampaikan bahwa sihir itu benar adanya, dan sebagaimana hal ini tertuang di dalam ayat Al-Quran, dan bahkan hal-hal yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW hingga pada saat yang sekarang ini, di mana dijelaskan di dalam Al-Quran ada dua orang malaikat yang bernama Harut dan Marut, di mana mereka belajar daripada malaikat ini, yaitu sihir. Dan di antara sihir yang mereka pelajari adalah sihir tafriq, yaitu memisahkan antara suami istri, antara dua pasangan yang baik ini menjadi saling membenci antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana hal ini tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Begitu juga pada zaman Nabi Musa alaihissalam, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, melawan para penyihir-penyihir Fir'aun, di mana para penyihir Fir'aun ini menggunakan sihir di dalam menunjukkan aksinya kepada Nabi Musa alaihissalam, sedangkan Nabi Musa alaihissalam ini mukjizat yang Allah berikan dan mampu mengubah tongkatnya menjadi ular yang benar, ular yang nyata. Dan para penyihir-penyihir itu tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa AS bukanlah sihir, melainkan adalah mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Musa AS. Maka serta-merta para penyihir-penyihir ini atau para dukun-dukunnya Fir'aun, mereka mengatakan qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Mereka mengatakan amanna, mereka mengatakan bahwa mereka ini beriman kepada Allahu Rabbul Alamin. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Falaq, di mana Allah mengatakan wa min syarrin nafasati fil uqad, dari keburukan ataupun kejahatan tukang sihir yang meniupkan pada buhul-buhulnya. Jadi ada tukang sihir wanita, kemudian meniupkan pada buhul-buhul, kemudian disertai dengan membaca mantra-mantra. Hal ini tertuang di dalam surah Al-Falaq. Ini menunjukkan para hadirin sekalian bahwa sihir itu benar adanya dan tidak bisa kita pungkiri tentang yang demikian, walaupun di zaman yang penuh dengan kemodernan, zaman yang penuh dengan kemajuan, namun yang demikian akan terus ada dan tetap wujud di dalam hidup dan kehidupan kita. Maka mengingat akan bahayanya yang demikian, kita diperintahkan untuk banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perbuatan-perbuatan tukang sihir. Dan para hadirin sekalian, mempelajari sihir adalah sesuatu hal yang terlarang di dalam Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengutip daripada perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu berkata, bahwasanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama nahnu fitnatum fala takbur, sesungguhnya kami ini, yaitu dua malaikat yang utus yang mana mereka mempelajari sihir dengannya, mengatakan innama nahnu fitnatum fala takfur, sesungguhnya kami ini adalah ujian, kami ini adalah cobaan, kami ini adalah fitnah bagi kalian. Fala takfur, maka jangan kamu kufur. Ini menunjukkan bahwasanya mempelajari sihir adalah dapat mengarah kepada kekafiran. Adapun para hadirin sekalian, bahwa pembahasan kita pada hari ini yaitu berkaitan tentang masalah sihir perceraian, sebagaimana sebelumnya telah kita sampaikan secara umum berkaitan dengan berbagai macam-macam sihir.
Adapun sihir yang kita bahas pada poin pertama ini yaitu berkaitan dengan sihir tafrik atau sihir perceraian. Maka di dalam sebuah hadis Nabi SAW, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, diceritakan sebuah cerita di mana iblis ini membuat sayembara, di mana orang-orang yang berhasil atau dari kalangan-kalangan syaitan yang paling kuat fitnahnya ini, maka dia akan diberikan suatu tempat duduk singgasana iblis. Maka berlombalah mereka di dalam suatu perlombaan ini. Maka mereka pun menjelaskan berbagai macam fitnah-fitnah yang mereka lakukan kepada iblis. Lalu di antara fitnah yang paling terbesar adalah fitnah yang dilakukan oleh kalangan syaitan ini atau kalangan jin ini adalah bagaimana memisahkan antara hubungan suami istri. Dan bahkan syaitan ini menjadikannya sebagai pembantu setia. Ini membuktikan bahwasanya fitnah yang paling besar, ujian yang paling besar yang memang dilakukan oleh kalangan syaitan ini adalah memisahkan antara hubungan suami istri. Maka persoalan berkaitan dengan masalah sihir perceraian ini merupakan persoalan yang sering kita temukan atau banyak kita temukan di dalam kehidupan kita melakukan proses terapi ruqyah syariah. Jadi para hadirin sekalian, bahwa berkaitan dengan masalah sihir pemisah ini ataupun sihir perceraian, di mana maksud daripada perceraian ini bukan hanya persoalan antara suami dan istri, melainkan hubungan bagaimana antara anaknya dengan orang tuanya, antara anaknya dengan saudaranya, antara dirinya dengan ahli keluarga yang lainnya, ataupun dengan temannya dan sebagainya. Termasuklah di dalam masalah pekerjaan terjadi pemisah antara satu pekerjaan, ya, individu yang bekerja di situ dengan individu yang lain. Ini membuktikan bahwasanya sihir berkaitan dengan tafrik ini, pemisah ini benar adanya di dalam kehidupan kita. Kemudian indikasi bahwa terindikasi adanya sihir pemisah ataupun sihir perceraian ataupun sihir tafrik ini, di antara indikasi itu adalah misalnya berubahnya keadaan yang mendadak secara tiba-tiba dari perasaan kecintaan menjadi kebencian. Kemudian sering merasa saling curiga antara keduanya. Kemudian tidak ada perkataan maaf. Kemudian hal-hal yang dianggap sepele kemudian dibesar-besarkan. Kemudian perubahan penampilan seorang di mata suami ataupun di mata istrinya, sehingga ia melihat seakan-akan istrinya seperti gambaran yang sangat jelek. Begitu juga sebaliknya, si istri melihat si suami sebagai suatu gambaran yang sangat jelek, sangat menakutkan dan lain sebagainya. Kemudian orang yang disihir itu membenci setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang lain. Apapun yang dilakukan, pekerjaan yang baik sekalipun, dibenci oleh pasangannya atau yang lainnya. Kemudian orang yang disihir ini yaitu membenci tempat yang diduduki oleh pihak yang lain. Lalu bagaimana persoalan berkaitan dengan masalah sihir perceraian ini terjadi? Maka ada seseorang yang mendatangi dukun, kemudian si dukun tadi memberitahu bahwasanya untuk memisahkan antara seseorang ini dengan istrinya atau dengan keluarganya, maka si tukang sihir ini akan meminta ataupun menyerahkan nama orang yang dimaksud itu dengan nama ibunya. Kemudian dia meminta sesuatu barang ataupun sesuatu benda, ya, bekas miliknya, baik itu seperti rambut, pakaian, peci dan sebagainya yang biasa dikenakan oleh si korban tadi. Maka jika ia tidak mampu untuk mendatangkan
ya barang-barang yang dipakai oleh si korban, maka si dukun akan menggunakan ya air atau sebagainya, kemudian diletakkan di area yang biasa dilalui oleh si pasien tadi, yang yang maksudnya adalah si korban tadi. Kemudian jika seandainya tidak bisa dilakukan yang demikian, maka bisa saja diberikan dalam bentuk makanan ataupun minuman yang dimakan ataupun diminum oleh si korban tadi. Jadi seperti itulah para hadirin berkaitan dengan gambaran indikasi orang-orang yang mengalami sihir perceraian ataupun sihir tafrik atau sihir pemisah ini. Dan begitu juga bagaimana cara kerja si tukang sihir ini menyihir si korban tadi dengan cara-cara yang sudah saya sebutkan. Maka tidak lain tidak bukan harus dilakukan proses terapi ruqyah syariah sehingga korban tadi benar-benar mengalami kesembuhan. Dan adapun ketika kita melakukan proses terapi ruqyah syariah, maka selalu kita hadapkan antara dua pasangan tadi yang kalau kita tanyakan ternyata mereka masih saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Hanya saja ada hal-hal yang menjadi penghalang di antara mereka ini sehingga untuk bisa memaafkan. Ya, jadi persoalan-persoalan seperti ini ketika kita ingin melakukan terapi ruqyah, maka kita berusaha untuk di antara dua pasangan ini untuk bisa saling memaafkan. Ini pada hal yang poin pertamanya. Kemudian kita suruh untuk menatap antara suami istri dengan menatap penuh rasa kecintaan. Namun jika seandainya dia melihat ada sesuatu hal yang menjadi penghalang, misalnya melihat sesuatu yang sangat jelek pada suami ataupun sebaliknya si istri melihat suami sesuatu yang sangat jelek, maka ini menunjukkan adanya indikasi-indikasi gangguan sihir perceraian. Maka dilanjutkan dengan membacakan ayat-ayat ruqyah sehingga benar-benar indikasi gangguan itu hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang indikasi ketika diruqyah mengalami reaksi hebat di bagian perut, ketika diruqyah sakit di bagian perutnya atau di lambungnya, ini menunjukkan bisa saja sihir perceraian yang dilakukan adalah dengan cara diminumkan masrub ataupun makul, dengan cara diminumkan ataupun dengan cara diberikan makanan yang dimakan. Para hadirin sekalian, mungkin inilah sekelumit berkaitan tentang masalah sihir perceraian, indikasi-indikasinya, serta bagaimana proses penanganan yang kita lakukan di lapangan. Semoga dengan demikian lebih memahamkan kita untuk lebih berhati-hati dari segala bentuk tipu daya syaitan, terutama dalam upaya memisahkan antara dua hubungan yang baik, antara suami istri, antara keluarga dan sebagainya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.